Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita bersama. Apa kabar siswa-siswi kelas 7 SMP? Pagi hari ini bertemu dengan saya Ibu Rinda Murwani dalam kelas online PPKN. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar bab 4, keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Anak-anak, apakah kalian sudah mempersiapkan diri? Siapkan alat tulis kalian jika diperlukan. Dan sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita buka buku Anda halaman 83, buku PPKN. Silahkan, sudah ditemukan? Baik, sekarang kita mulai. Yang akan kita bahas pertama adalah keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Pada pagi hari ini, anak-anak, kita akan pembahasan yang pertama adalah faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Yang kedua yang akan kita bahas adalah keberagaman suku. 3, keberagaman agama dan kepercayaan. 4, keberagaman ras. Dan kelima, kita akan belajar keberagaman antar golongan. Faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia sudah menjadi ketetapan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Keberagaman merupakan anugerah yang patut kita syukuri karena tidak mudah untuk mengelola keberagaman di negara kita Indonesia. Keberagaman merupakan sebuah kekuatan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Menghormati keberagaman merupakan sikap terpuji sebagaimana Tuhan menciptakan makhluknya yang beraneka ragam untuk saling mengenal, untuk saling berinteraksi, dan saling bekerja sama. Keberagaman masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor yang datang dari dalam maupun dari luar masyarakat. Hal ini juga dipengaruhi oleh faktor alam, faktor diri sendiri, dan masyarakat. Secara umum, keberagaman masyarakat Indonesia disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah letak yang strategis wilayah Indonesia. Yang kedua, kondisi negara kepulauan. Ketiga, 2, keberagaman suku. Suku bangsa sering juga disebut dengan etnis. Menurut Kunchoro-Ningrat, suku bangsa berarti sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran dan identitas tersebut. Kesadaran dan identitas biasanya dikuatkan oleh kesatuan bahasa. Jadi, suku bangsa merupakan gabungan sosial yang dibedakan dari golongan-golongan sosial karena mempunyai ciri-ciri paling mendasar dan umum berkaitan dengan asal-usul dan tempat asal serta kebudayaan. Ciri-ciri mendasar yang membedakan suku bangsa yang satu dengan lainnya antara lain adalah bahasa daerah, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan tempat asal. Keberagaman suku, bangsa, dan budaya
tidak menghalangi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Hal itu akan terwujud apabila ada sikap toleran yang dimiliki oleh setiap warga negara. Mereka harus menyadari bahwa keberagaman suku bangsa dan budaya merupakan salah satu kekayaan bangsa yang menjadi dasar persatuan dan kesatuan. Harapannya, semoga di dalam perbedaan suku bangsa dan budaya, seluruh warga negara tetap dapat menjalin persahabatan. Beberapa suku bangsa di Indonesia berdasarkan asal daerah tempat tinggal, antara lain di Pulau Sumatera terdapat suku Aceh, Gayo, Alas, Batak, Minangkabau, dan Melayu. Di Pulau Jawa terdapat suku Jawa, suku Sunda, Baduy, Samin, dan lain-lain. Di Kalimantan terdapat suku Dayak, Banjar, Kutai. Di Sulawesi terdapat suku Bugis, Manado, Gorontalo, Makassar, dan lain-lain. Kawasan Maluku terdapat suku Ambon, Sangir Talaut, dan Ternate. Kawasan Bali dan Nusa Tenggara terdapat suku Bali, Lombok, Bima, dan Timor. Di Papua terdapat Pulau Asmat dan suku Dani. Tiga, keberagaman agama dan kepercayaan. Tahukah kalian mengapa di negara kita Indonesia memiliki keberagaman agama? Ajaran agama Islam dibawa ke Indonesia oleh pedagang Gujarat dan Persia sekitar pada abad ke-13. Sedangkan agama Hindu dan agama Buddha dibawa oleh bangsa India yang sudah lama berdagang dengan negara Indonesia. Kedatangan bangsa Eropa itu membawa ajaran Kristen dan Katolik. Sedangkan pedagang dari Cina penganut agama Konghucu. Agama mengajarkan kepada umatnya agar berbuat baik dan benar. Dalam pergaulan sehari-hari, tentu kita sering menjumpai keberagaman agama. Adanya keberagaman agama tidak boleh menjadi penghambat dalam pergaulan. Setiap pelajar harus mengembangkan sikap toleran, hormat menghormati, dan bekerja sama antar pemeluk agama serta kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terwujud kerukunan hidup. 4. Keberagaman ras. Istilah ras berasal dari bahasa Inggris race. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis menyebutkan bahwa ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Setiap manusia memiliki perbedaan ras dengan manusia lainnya karena adanya perbedaan ciri-ciri fisik seperti warna kulit, warna dan bentuk rambut, bentuk muka, ukuran badan, bentuk dan warna mata, dan ciri fisik yang lainnya.
Kondisi masyarakat Indonesia yang memiliki keberagaman ras berpotensi menimbulkan konflik yang tidak hanya merugikan kelompok-kelompok masyarakat, tetapi juga merugikan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu, setiap warga negara harus menjunjung tinggi rasa persaudaraan, kekerabatan, dan persahabatan, sehingga terwujud perdamaian. Hal itu sesuai dengan sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia tanpa membeda-bedakan ras. 5. Keberagaman antar golongan. Dalam sosiologi, adanya lapisan masyarakat yang disebut stratifikasi sosial atau disebut juga kelas sosial. Adanya perbedaan kelas dalam lapisan masyarakat menyebabkan terjadinya golongan kelas-kelas secara bertingkat. Kesatuan-kesatuan sosial dan organisasi kemasyarakatan. Meskipun berbeda-beda golongan, namun seluruh warga negara hidup dalam suatu ikatan yang kuat. Tanah air Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan ciri bangsa Indonesia harus selalu dilestarikan dan dijadikan dasar bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Keberagaman antar golongan tidak boleh menyebabkan terjadinya perselisihan dan perpecahan di masyarakat. Adanya keberagaman antar golongan harus menjadi pendorong terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa, dan pendorong tumbuhnya kesadaran setiap warga negara akan pentingnya pergaulan demi memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Meskipun berbeda-beda golongan, namun seluruh warga negara hidup dalam satu ikatan yang kuat, yaitu tanah air Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan ciri dari bangsa Indonesia harus selalu dilestarikan dan dijadikan dasar bagi persatuan dan kesatuan bangsa. B. Arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman masyarakat Indonesia memiliki dampak positif sekaligus dampak negatif bagi diri sendiri, bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Dampak positifnya adalah memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan. Sedangkan dampak negatifnya mengakibatkan ketidakharmonisan bahkan kehancuran bangsa dan negara. Bagi bangsa Indonesia, keberagaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan antar golongan merupakan kekayaan bangsa yang sangat berharga. Meskipun kita berbeda-beda suku bangsa, adat istiadat, ras, dan agama, kita harus tetap bersatu dalam perjuangan mengisi kemerdekaan untuk mewujudkan cita-cita negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan bagi bangsa Indonesia. Suhandi Sigit menyatakan ungkapan Bhinneka Tunggal Ika dapat ditemukan dalam kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular pada abad ke-14 di masa kerajaan Majapahit.
Dalam kitab tersebut, Empu Tantular menulis Ruwanika Datu Winuwus Buddha Wiswa Bhinneka Rawaring Apankena Parwanosen mangkaning jinatwa kalawan siwatatwa tunggal Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Manghua, yang kurang lebih artinya adalah bahwa agama Buddha dan Siwa atau Hindu merupakan zat yang berbeda, tetapi nilai-nilai kebenaran Jina atau Buddha dan Siwa adalah tunggal. Terpecah belah tetapi satu jua, artinya tidak ada dharma yang mendua. Ungkapan dalam bahasa Jawa kuno tersebut secara harfiah mengandung arti bhinneka beragam, tunggal satu, ika itu, yaitu beragam satu itu. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika terdapat pada lambang negara Republik Indonesia, yaitu burung Garuda Pancasila. Di kaki burung Garuda Pancasila mencengkeram sebuah pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Kata-kata tersebut dapat pula diartikan berbeda-beda tetapi tetap satu. Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna bahwa walaupun bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa, adat istiadat, ras, dan agama yang beraneka ragam, namun keseluruhannya merupakan suatu persatuan dan kesatuan. Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna meskipun bangsa Indonesia terdiri atas beraneka ragam suku bangsa, adat istiadat, ras, dan agama, namun keseluruhannya itu merupakan satu kesatuan, yaitu bangsa dan negara Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara Republik Indonesia sebagai dasar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia, di mana kita harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti hidup saling menghargai antar masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya tanpa memandang suku bangsa, agama, bahasa, adat istiadat, warna kulit, dan lain-lain. C. Perilaku toleransi terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Supaya keberagaman bangsa Indonesia menjadi sebuah kekuatan, maka kita perlu membangun keberagaman bangsa Indonesia dengan dilandasi persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Persatuan dan kesatuan di sebuah negara yang beragam dapat diciptakan salah satunya dengan perilaku masyarakat yang menghormati keberagaman bangsa dalam wujud perilaku toleran terhadap keberagaman itu. Sikap toleransi berarti menahan diri, bersikap sabar, memberi kesempatan orang lain untuk berpendapat, dan berhati lapang terhadap orang yang memiliki pendapat yang berbeda. Toleransi sejati
didasari sikap hormat terhadap martabat manusia, hati nurani, dan keyakinan serta keikhlasan sesama apapun agama, suku, golongan, ideologi, atau pandangannya. Sikap toleransi harus muncul dalam masyarakat yang beragam atau plural seperti negara kita. Oleh sebab itu, sangat perlu setiap individu mengaplikasikan toleransi terhadap individu lainnya sehingga bangsa Indonesia yang beragam suku, agama, ras, dan antar golongan dapat menjadi bangsa yang satu dan utuh. Perilaku toleran terhadap keberagaman agama di Indonesia. Perilaku toleran terhadap keberagaman suku dan ras di Indonesia. Perilaku toleran terhadap keberagaman sosial budaya di Indonesia. Satu, perilaku toleran dalam kehidupan beragama. Negara menjamin warga negaranya untuk menganut dan mengamalkan ajaran agamanya masing-masing. Jaminan negara tersebut dituangkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam kehidupan berbangsa, seperti kita ketahui, keberagaman dalam agama itu benar-benar terjadi. Agama tidak mengajarkan untuk memaksakan keyakinan kita kepada orang lain. Oleh karena itu, bentuk perilaku dalam kehidupan dalam keberagaman agama diantaranya diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan ajaran agama yang dianutnya dengan baik dan benar. 2. Menghormati agama yang diyakini orang lain. 3. Tidak memaksakan keyakinan agama yang dianutnya kepada orang lain. 4. Toleran terhadap pelaksanaan ibadah yang dianut oleh pemeluk agama lain. 2. Perilaku toleran terhadap keberagaman suku dan ras di Indonesia. Perbedaan suku dan ras antara manusia yang satu dengan manusia yang lain hendaknya tidak menjadi kendala dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia maupun dalam pergaulan dunia. Kita harus menghormati harkat dan martabat manusia yang lain. Marilah kita mengembangkan semangat persaudaraan dengan sesama manusia dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, sebaiknya kita berperilaku baik kepada semua orang tanpa memandang berbagai perbedaan. Tiga, perilaku toleran terhadap keberagaman sosial budaya. Kehidupan sosial dan keberagaman kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia tentu menjadi kekayaan bangsa Indonesia. Kita tentu harus bersemangat untuk memelihara dan menjaga kebudayaan bangsa Indonesia. Siapa lagi yang akan mempertahankan budaya bangsa jika bukan diri kita sendiri? Bagi seorang pelajar, perilaku dan semangat kebangsaan
dalam mempertahankan keberagaman budaya bangsa dapat dilaksanakan dengan 1. Mengetahui keanekaragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. 2. Mempelajari dan menguasai salah satu seni budaya sesuai dengan minat dan kesenangannya. 3. Merasa bangga terhadap budaya bangsa sendiri. Dan yang keempat, menyaring budaya asing yang masuk ke dalam bangsa Indonesia. Siswa-siswi sekalian, demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga keberagaman dalam masyarakat kita dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Terima kasih. Sampai jumpa lagi dalam kelas online PPKN berikutnya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.